wabarakatuh. Bergerak, Menggerakkan. Salam dan bahagia. Izinkan saya, Wara Cayandari, sebagai coach. Saya Siti Fatimah sebagai coach. saya Hendrian Santoso sebagai observer. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Woro, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Rian, pagi Pak Rian. Pagi, nggih. Bu Woro, saya dengar hari ini panjenengan ingin melakukan coaching ya. Betul. Namun sebelum melakukan coaching, nanti beberapa hal ingin perlu saya bicarakan pada panjenengan. Saya selaku observer, siap nggih? Siap Pak. Ya, dalam melaksanakan coaching nanti saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Bahwasanya nanti saya dalam melakukan observer sebagai supervisi ingin memantau panjenengan, mendengarkan dan melihat proses coaching ini dan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Pastikan nanti panjenengan dalam melakukan coaching menggunakan alur-tita sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian dari alur-tita itu panjenengan harus melaksanakan sesuai dengan aturan dan selanjutnya untuk kompetensi pada saat proses coaching apa saja kompetensi yang akan dikembangkan. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Rian. Untuk kompetensi inti coaching, pastinya saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Oke, terima kasih, bagus sekali, luar biasa. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, manakah yang secara spesifik ingin Anda kembangkan dalam untuk observasi pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak. Untuk yang spesifiknya, pastinya saya akan mengembangkan ketiganya. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Pastinya saya akan melakukan mindfulness dulu sebelum saya melakukan proses coaching dengan coach saya. Kemudian kita relax dulu. Setelah itu saya akan melakukan mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coach. Saya akan mencari kata kuncinya. Kemudian memberikan pertanyaan bobot pastinya sesuai dengan alur cerita agar coach tahu dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Selanjutnya ada indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini. Kira-kira apa saja indikator dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Woro? Ya, terima kasih Pak. Untuk indikator ketercapaiannya pastinya adalah coach dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan melalui alur cerita. Oke, terima kasih. Demikian cukup bagi saya sebagai supervisor untuk pra supervisi. Semoga diberikan kemudahan kelancaran ya. Ya, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Woro. Apa kabar Bu? Kayak Ibu happy nih hari ini. Alhamdulillah Bu Woro, saya baik sekali hari ini. Bagaimana dengan Bu Woro hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, sehat, dan saya juga senang pada hari ini. Tadi malam Bu Fatimah WA saya. Ada apa ya Bu? Saya akan menceritakan tentang kelas saya Bu, dalam pengelolaan kelas saya. Oke, kita bicarakan ya Bu 15-20 menit ke depan nih ya. Oke, sebelum itu mungkin kita lakukan mindfulness dulu, relax dulu agar nanti kita menyelesaikan atau menemukan solusi untuk coaching kita. Oke, sudah siap Bu Fatimah? Sudah Ibu. Oke, bisa diceritakan lagi Bu Fatimah lebih detail untuk masalah yang akan kita bicarakan pada coaching ini? Begini Bu, beberapa hari ini saya mengajar dan kelas itu merasa bagaimana lah Ibu ya, itu anaknya kurang fokus dalam pembelajaran. Ada yang sedang bermain sendiri, ada yang bicara sendiri, itu Ibu. Oke, main sendiri, bicara sendiri ya. Kalau di kondisi idealnya Fatimah seperti apa ya yang benar itu ya? Saya menginginkan kondisi kelas yang kondusif. Oh, kondisi kelas yang kondusif. Kalau diskalakan keadaan atau kondisi kelas Fatimah di angka 1 sampai 10 di angka berapa Bu? Angka 8. Berarti untuk mencapai angka 10 ini kita harus cari solusi penyebabnya juga ya Bu. Coba dijabarkan kira-kira untuk angka 10 ini penyebabnya kenapa ya belum sampai angka 10? Untuk penyebabnya itu saya merasa mungkin anak kurang perhatian. Kurang perhatian. Seperti apa Bu kurang perhatiannya Bu? Ya mungkin kurang perhatian dari rumah mungkin ya, dari orang tua itu sendiri mungkin, dari orang tua mungkin kurang perhatian. Di sekolah kan kayak guru harus memperhatikan semua anak. Iya.
mungkin tidak bisa satu persatu. Dan juga dalam mungkin anak juga bosan dalam pembelajaran. Bosannya seperti apa Bu itu Ibu lihatnya? Bosan yang seperti apa ya? Iya, bosan mungkin pembelajaran ini tidak suka mungkin ya anak ya. Jadi mungkin anak merasa bosan terus mainan sendiri, bicara sendiri. Oke, berarti dalam kondisi yang tidak ideal tadi, pola kelas yang kurang bagus itu adalah dua hal itu ya Bu. Yang pertama karena bosan, yang kedua kurang perhatian ya Bu ya. Oke, kira-kira dari dua penyebab ini solusinya apa ya Bu? Solusinya itu saya akan membuat strategi yang tepat dalam pembelajaran, membuat metode yang tepat juga dalam untuk mengatasi anak biar anak fokus dalam belajar. Ada lagi Bu solusi lain? Kalau solusi lain itu saya akan membuat media pembelajaran. Oke, dari ketiga solusi yang dijabarkan Bu Fatimah, mana nih yang potensinya paling besar berhasil untuk dilaksanakan di kelas Bu Fatimah? Saya itu kayaknya yang paling berhasil dalam mengatasi hal tersebut itu media pembelajaran. Media pembelajaran ya. Kemudian Bu, kira-kira nanti untuk media pembelajaran ini ada hambatan nggak sih dalam membuatnya? Untuk hambatannya yang paling utama itu yang paling benar-benar hambatan yang paling itu biaya. Ya, oke. Solusinya apa nih Bu kalau misalnya terkait dengan biaya? Biar tidak mengeluarkan biaya banyak itu apa ya Bu? Gimana nih medianya? Untuk solusi masalah dengan biaya, saya akan membuat media pembelajaran dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Oke, sangat luar biasa idenya media pembelajaran dengan barang-barang yang tidak terpakai ya, low budget ya Bu ya. Kemudian untuk rencana aksi ke depan Ibu mengenai solusi pembuatan media dengan barang-barang bekas atau yang tidak terpakai tersebut seperti apa, jangka waktunya berapa lama, kemudian mungkin siapa saja yang terlibat dan bisa dijelaskan lebih rinci Bu? Untuk membuat media pembelajaran, saya membutuhkan waktu 2 minggu. Untuk 1 minggu ke depan, itu saya akan membuat rencana, membuat media pembelajaran, terus saya nanti konsultasikan kepada kepala sekolah. Nah, ini layak enggak nanti dibuat media pembelajaran buat sekolah di kelas. Terus untuk seminggu ke depan, nanti saya kalau sudah ACC, sudah dari kepala sekolah, nanti saya langsung membuat media pembelajaran. Wah, sangat detail ya untuk rencana Bu Fatimah. Kemudian Bu, indikator keberhasilan atas rencana aksi Ibu apa ya kira-kira ya? Indikatornya itu untuk menciptakan kelas yang kondusif. Oke, kelasnya akan lebih kondusif dengan media yang sudah Ibu buat itu tadi ya. Oke, kemudian komitmennya apa nih Bu ke depan untuk rencana aksi Ibu tersebut? Untuk komitmen saya itu saya akan secara rutin membuat media pembelajaran. Terus saya akan mencari referensi buku-buku tentang media pembelajaran. Terus untuk saya akan juga dalam itu pelatihan-pelatihan, itu mengikuti pelatihan dalam membuat media pembelajaran. Terus dalam perkumpulan-perkumpulan saya juga akan bersama teman sejawat merencanakan untuk membuat media pembelajaran. Oke, wah hebat sekali komitmennya. Kira-kira siapa aja Bu yang terlibat dalam komitmen nanti? Yang terlibat dalam komitmen nanti saya sendiri, terus dari kepala sekolah, semua yang ada di sekolah juga teman sejawat. Oke, kemudian untuk sesi coaching ini Bu, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan atau hasil dari coaching kita? Untuk kesimpulan coaching hari ini, saya menyimpulkan itu masalah saya itu dalam pengelolaan kelas. Untuk solusinya itu membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa, untuk anak, juga dengan itu media pembelajarannya itu menggunakan barang-barang yang tidak terpakai. Kreatif sekali ide-ide Bu Fatimah, semoga nanti bisa dilaksanakan. Saya akan pantau dan monitoring juga untuk pelaksanaannya dan kita bahas lagi di sesi coaching selanjutnya ya Bu Fatimah. Sukses untuk pelaksanaannya nanti, semoga lancar dan baik ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Fatimah, semoga bisa membantu Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Woro sudah menyelesaikan proses coaching barusan. Apakah Bu Woro merasa berjalan lancar?
Alhamdulillah lancar Pak, dan alhamdulillah saya merasa senang karena sudah dapat membantu Bu Fatimah dalam coaching ini. Ya, memang juga saya amati tadi juga berjalan lancar dan baik. Dan Bu Woro, saya tanyakan setelah coaching ini, bahwasanya pada proses tadi coaching yang sudah Bu Woro lakukan, adakah terkait indikator adakah yang ingin Ibu capai? Alhamdulillah tadi sudah tercapai percakapan menggunakan alur data dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab yang sudah saya berikan ketika bertanya jawab dengan coaching seperti itu. Dan juga saya tadi berhasil untuk membantu coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, luar biasa Bu Woro ya, tadi memang sudah saya amati, Bu Woro sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur data. Dan ada beberapa catatan yang tadi saya catat dan dari hasil pengamatan saya dan pendengaran saya. Yang pertama, bahwa Bu Woro sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur delta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi pada coach, dan tanggung jawab coach sebagai partner Ibu dalam coach. Kemudian tadi juga saya mendengar bahwa Bu Woro fokus dan kehadiran penuh pada coach, dan aktif tentunya pada coach juga. Bu Woro mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot dan tentunya sesuai kata kunci yang disampaikan pada coach. Dan yang berikutnya, pertanyaan saya adalah kira-kira ke depan Ibu Woro kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, terima kasih Pak. Untuk kedepannya pastinya saya ingin mendalami dan memahami alur percakapan Tirta dalam coaching untuk supervisi akademik agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya nanti. Ya, terima kasih. Kiranya itu cukup dari saya, dan selamat sekali lagi, dan semoga ke depan proses ini akan menjadi berkembang dan lebih baik untuk kita di masa depan. Amin, amin. Oke, Terima kasih Pak ya, Rian. terima kasih. Sekian praktik coaching untuk supervisi akademik yang kami praktikkan. Saya sebagai coach, Saya coaching. Observer. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak. Bergerak, Menggerakkan. salam dan bahagia.